Terakhir kita sampai homogen, betul? Homogen ODE, ya. Maka sekarang kita lanjut ke non-homogen, ya. Nanti pada sesi lab-nya saya akan pakai untuk teori. Kenapa? Siapa barusan yang ngomong? Lanjutnya kita sekarang ke non-homogen ya, ke non-homogen. Nanti sesi kedua, kalau misalnya ngebahas non-homogen yang masih dirasa kurang, kita lanjut di sesi kedua. Kalau misalnya dirasa cukup, nanti sesi kedua saya akan bahas mengenai aplikasi ODE yang lain, yang tentunya bukan aplikasi ODE yang ada di PR. Oke, saya share screen. Sudah terlihat screen-nya? Udah? Kelihatan nggak? Udah. Oke. Nah, pada saat saya menjelaskan mengenai ODE orde 2 atau orde tinggi, oh iya, saya jadi ingat. Terakhir kali kita belajar homogen, itu sudah sampai orde tinggi belum? Orde tingginya udah belum? Coba tolong lihat dulu catatannya. Saya lupa Udah soalnya. yang lebih dari 2 pokoknya. Udah lebih dari 2, oke. Berarti sudah sampai akhir order ya. Nah, pada saat saya menjelaskan homogen ODE, waktu saya bilang bahwa general ODE ditulis seperti ini. Saya nggak perlu mengulang lagi ya yang ininya. Dan dibagi atas 2 jenis. Ada yang non-homogen, ada yang homogen. Yang kemarin kita bahas yang homogen yaitu ketika fx-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk ODE yang fx-nya tidak 0. Jadi kalau fx-nya tidak 0, maka kita katakan dia adalah ODE yang non-homogen. Nah, untuk mencari solusi dari ODE non-homogen ini, kita juga akan pasti mengulang materi yang homogen. Kenapa? Karena di langkah yang pertama, kita perlu mengasumsikan dulu ODE-nya homogen. Jadi sebetulnya kalau saya bilang di ODE non-homogen ini nanti akan ada dua tahapan solusi. Yang pertama kita namakan solusi homogen, yang kedua kita namakan solusi partikular. Apa itu solusi homogen? Solusi homogen itu kita cari di step yang pertama. Di step pertama, walaupun kita menemukan ODE yang non-homogen, kita anggap dulu ODE-nya homogen. Dengan cara apa? Dengan cara memisahkan fx-nya sama dengan 0 dulu. Bagaimana cara mencari solusi homogen? Itu kita kembali ke sesi sebelumnya. Jadi mulai dengan cara mencari persamaan karakteristik, lalu kita cari akarnya persamaan karakteristik, setelah kita menemukan akarnya, kita analisa dia masuk case yang mana, atau kombinasi antara case berapa dengan case berapa. Itulah dia solusi homogen. Tapi kali ini, karena dalam prosesnya akan ada 2 buah solusi, yaitu homogen dan partikular, sekarang solusi homogennya kita kasih nama aja, YH. Ya, Y homogen. Nah, untuk mencari YH jelas saya tidak akan mengulang lagi bagaimana cara mencarinya. Nanti aja pada saat di example mengerjakan soal, akan secara tidak langsung akan terreview kembali. Yang kedua adalah hal yang baru, yaitu kita menebak solusi partikular. Ingat, di sini bukan dicari. Beda ya, kenapa saya tidak menggunakan istilah mencari solusi partikular. Kenapa? Karena saya pertama kali memang menebak. Setelah menebak, baru ditentukan atau dicari. Nah, menebaknya itu bebas atau gimana, Bu? Bebas bersyarat. Jadi kita menebaknya itu bebas bersyarat. Bebas bersyarat itu artinya sesuai dengan syarat yang kita kasih. Apa syaratnya? Kita perlu melihat bentuk fx. Ya, karena tebakan solusi partikular ini harus berdasarkan fx yang kita temui. Ya. Nah, bagaimana caranya? Gini. Di sini saya menyiapkan tabel yang isinya adalah fungsi dasar. Fungsi dasar mungkin saya tutup sampai sini aja. Nah, sampai di sini. Ada polinom, ada eksponen, dan ada trigonometri. Ya. Jadi yang sebelah kiri, kolom kiri yang tulisannya berwarna biru adalah bentuk fx yang mungkin kita temui dalam problem soal. Oke. Sedangkan kolom yang sebelah kanan, jadi kalau solusi partikular saya kasih nama YP. Tadi di step pertama, solusi homogen dikasih nama YH,
di step yang kedua, menebak solusi partikular, saya kasih nama YP. Yang kolom sebelah kanan adalah tebakan YP kita. Ya. Nah, sekarang saya akan bahas satu persatu. Jika kita menemukan fx berupa suku banyak atau polinom, suku banyak itu adalah ketika saya punya penjumlahan suku-suku yang setiap sukunya terdiri atas x pangkat n. N-nya itu harus bulat, ya, bulat positif. Itu namanya polinom. Jelas bahwa di polinom ini Bn, kemudian Bn-1 sampai Bn0 itu pasti konstanta yang diketahui. Given di soal. Ya kan fx. Fx itu given di soal. An sampai A0 juga given. Ya. Jadi fx given. Bn sampai B0 semuanya ada. Tebakan kita serupa. Jika yang muncul di fx adalah polinom, maka tebakan solusi partikular kita juga adalah polinom. Dengan pangkat tertingginya sama. Orde polinomnya sama. Ya. Jadi kalau di sini menemukan polinom x-nya pangkat 3, maka tebakan kita juga adalah polinom lengkap x pangkat 3. Tapi di sini apa yang berbeda? Yang berbeda adalah Cn. Cn min 1. Kalau di kiri Bn sampai B0 diketahui, maka sekarang Cn sampai C0 adalah sesuatu yang sifatnya masih ngawang-ngawang. Kalau kata tadi istilah Anda, masih ngawang-ngawang. Masih belum tahu Cn sama C0 itu apa. Ya, kita tuliskan dalam bentuk C aja. Bebas kasih nama apa. Ya. Note-nya adalah, ya saya belum kasih note di sini. Note-nya, tebakan polinom kita harus lengkap. Note-nya, polinom harus lengkap. Ini keyword-nya. Apa nih maksudnya polinom harus lengkap? Fx yang diberikan belum tentu polinom yang lengkap. Maksudnya gini, bisa aja x pangkat 3 doang, atau x pangkat 2 min 1 aja. Kenapa saya bilang nggak lengkap? Karena kalau fx-nya saya bikin x pangkat 3 aja, tidak ada x kuadratnya, tidak ada suku x, tidak ada suku yang x pangkat 0. Kalau saya punya fx-nya adalah x kuadrat min 1, saya bilang itu nggak lengkap. Kenapa? Karena tidak ada komponen x. Yang ada dari x kuadrat lompat ke 1. 1 itu berarti x pangkat 0. Dari x kuadrat lompat ke x pangkat 0. Nggak ada x-nya. Walaupun di fx tidak lengkap, tebakan kita tetap harus lengkap. Ya, tetap harus lengkap. Contohnya, saya punya fx-nya dikasihnya x pangkat 3 min 2. Ini nggak lengkap. Karena tidak ada x kuadrat, juga tidak ada x. Dari x pangkat 3 langsung lompat ke konstanta. Tapi, tebakan YP kita tetap harus lengkap. Karena di sini pangkat tertingginya adalah 3, tebakan saya juga x pangkat 3, x pangkat 2, X, dan konstanta. Masing-masing suku dikasih koefisien C1, C2, C3. Apa aja bebas nama konstantanya. Ya, gitu. Kemudian eksponen. Jika diberikan fungsi bagian non-homogen atau fx-nya adalah suatu konstanta B dikalikan E pangkat Rx, maka tebakan kita adalah juga serupa, yaitu eksponen juga. Di sini E pangkat Rx-nya sama. Yang beda adalah konstantanya, C. C juga masih ngawang-ngawang. Belum tahu apa. Ya. Kemudian untuk trigonometri. Ya. Untuk trigonometri, di sini saya punya sin. Kenapa saya bikin 3? Ini 3 hal yang berbeda. Ada yang cuma sin aja, ada yang cuma cos aja, ada yang sin dan cos. Nah, tapi tebakannya cuma satu jenis, yaitu kalau kalian ketemu bentuk trigonometri yang hanya sin Rx saja, tetap tebakannya harus sepasang. Sin dan cos ini sepasang, nggak boleh dipisahkan. Ya, jadi harus lengkap. Tebakannya ada sin Rx dan juga cos Rx dijumlahkan. Ya, seperti biasa, B, B1, B2 semua given diketahui, tapi C1, C2 kita ngawang-ngawang. Demikian juga untuk yang cos. Kalau untuk yang cos tidak ada sinnya, tetap tebakan kita sama, harus ada sin dan cos.
Terus kalau lengkap dua-duanya, tetap sama, harus sin dan cos. Ya. Gimana Bu kalau ini beda? Ini yang satu R, yang satu S. Untuk R-nya bikin seperti ini. Untuk yang S-nya berarti bikin lagi satu kali lagi, tapi jangan R diganti jadi S. Tambahin lagi C-nya, C3 sama C4. Itu berarti sudah masuk kombinasi. Contoh, kalau saya punya E pangkat 5X, diberikan koefisiennya min 3, di sini tebakan saya sama E pangkat 5X, tapi koefisiennya masih ngawang-ngawang. Untuk yang sin, berapapun koefisien di depannya, tebakan kita adalah tetap sin dan cos. Dikasih cos doang, tetap tebakan kita adalah sin dan cos. Ya, itu dia. Itu yang basic. Terus kalau yang sudah bukan basic gimana? Yang bukan basic biasanya sudah merupakan kombinasi. Kombinasi di antara ini semua. Kalau saya misalkan bagian non-homogennya adalah F1, terus saya misalkan tebakan partikularnya YP1, terus saya punya fungsi F2, tebakannya YP2, F1, F2 apa Bu? F1, F2 boleh ngambil dari atas. F1 boleh yang di atas ini, F2 juga boleh yang di atas ini. Ya, kalau misalnya saya punya F1 dikali F2, maka tinggal tebakan yang YP1 dikali YP2. Kalau misalnya kombinasinya dikurang, berarti ini juga dikurang. Kalau ini kombinasinya dibagi, ini juga berarti dibagi. Kenapa saya cuma tulis dikali doang, nggak pakai dibagi? Ya kan dibagi juga sama aja dengan dikali sepernya. Ya, jadi anggap aja satu serupa. Kenapa negatif nggak ditulis, positifnya ada? Ya anggap aja serupa. Kan F2-nya boleh negatif. Itu kombinasinya. Maksudnya gimana? Ini basic. Ini basic juga. Oh, sorry, berarti ini basic. Nah, ini basic. Ini saya blok pakai orange. Ini basic. Yang bawah itu kombinasi. Dari siapa? Ini polinom warna merah. Di baris pertama. Ini hijau trigonometri. Yang ini hijau trigonometri. Terus saya combine pakai jumlah. Ya sudah, berarti tebakan yang warna merah ini dijumlahkan dengan yang warna hijau. Kalau misalnya sekarang kombinasinya dikali, maka tebakan yang merah dikalikan tebakan yang warna hijau. Dan seterusnya. Nah, ini contohnya nih. Ini 5X, ini cos 2X. Bikin dulu untuk 5X, sepasang sin dan cos. Bikin lagi untuk yang 2X, yaitu sin 2X dan cos. Dikombinasikan, ini negatif. Boleh nggak jadi plus? Boleh. Boleh nggak tetap negatif? Boleh. Yang penting konsisten masing-masing. Ingat bahwa konstanta itu, kalau saya punya nulis konstantanya adalah C, Anda boleh 10C. Anda boleh min 100C. Ya, yang penting konsisten dengan konsisten dengan pilihan Anda. Kerjakan masing-masing, nanti pada akhirnya ketika diinputkan syarat awal atau syarat batas, nanti otomatis akan tahu juga bahwa ternyata nilai C-nya akan menjadi sama. Totalnya solusi khusus akan sama. Sorry, C-nya berbeda, tapi solusi khusus akan jadi sama juga. Oke, itu adalah cara nebak. Kenapa saya bilang nebak? Karena memang nebak. Karena C1 sampai C4-nya masih ngawang-ngawang, nggak tahu apa. Nah, gimana supaya tebakan kita valid? Maka ada proses yang ketiga. Proses yang ketiga ini adalah kita menginputkan tebakan YP kita. YP kita diinputkan ke ODE yang non-homogen. Untuk apa? Kalau kita sudah menginputkan YP ke dalam bagian non-homogen ODE, nanti yang tadinya masih ngawang-ngawang, secara otomatis akan tahu nilai C1, C2, sampai ke CN. Ya, jadi tahu nih C1 sampai CN-nya. Karena kita punya dalam prosesnya kita punya dua solusi, ada solusi homogen dan ada solusi partikular, maka sekarang general total, solusi general dari ODE non-homogennya adalah total dari YH plus YP. Dan selesai. Ada pertanyaan dulu? Sebelum saya lanjut ke contoh soal. Mau difoto dulu, di screenshot dulu langkah-langkahnya? Boleh? Ini.
Silakan kalau mau di ini dulu. Dari foto? Di zoom out aja, Bu, biar ke screenshot semuanya langsung. Ya, mau di foto screenshot. Ya, di zoom out biar kelihatan Oh, di semuanya. zoom out. Kelihatan emang? Kelihatan, Bu. Bentar. Bentar. Kelihatan. Mata saya doang ya, nggak kelihatan mah ya. Bentar, gini aja. Ini diginiin. Nah, gitu. Silakan. Sudah? Bu, Ya? kalau yang trigonometrik cuma sin cos doang berarti ya, Bu? Iya. Karena kalau misalnya kalau tangan gimana? Iya, itu yang Nggak saya bikin tanya. berkos. Nah, itu. Ya, jadi sebetulnya kalau trigonometri, cuma sin dan cos kah? Apakah nggak ada tangan, sekan, dan sebagainya? Ada. Cuman, tangan itu dianggapnya sudah bukan yang basic. Kenapa? Karena tangan bisa kita pakai kombinasi ini. F1-nya pakai sin, F2-nya pakai seperkos. Jadi, sin dibagi cos. Jadi, tebakan untuk sin YP1 dibagi dengan tebakan untuk cos. Gitu. Ya. Kalau misalnya sekan, kosekan, gimana ya? Tinggal sepernya aja. Ntar ada yang ngechat. Oh, ini ngirim screenshot. Udah ya. Silakan ada mau tanya lagi nggak? Itu bagus barusan pertanyaannya. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Kita lanjut ke contoh soal. Ibu lihat di atas tadi bentar dong, Bu. Oke, Belum saya boleh. foto. Karena kecil. Ini. Yang bawah, Bu, yang bawah. Yang nomor 4. Ini. YH tambah YP. Sudah? Udah ya? Udah, Bu. Oke. Kayaknya untuk sesi 2 kita lanjut deh ini contohnya. Kalau kurang ya. Karena udah jam segini juga. Jauh banget. Oh, ini. Oke. Yuk, kita coba ya. Misalnya, solve, biru. Solve, misalnya saya bikin Y, double accent, plus 7Y, kemudian plus 12, sama dengan T, pakai T ya, T kuadrat atau apa ya? Mau yang simpel dulu atau mau saya tambahin E? Saya tambahin jangan. Terserah Anda deh. Tambahin jangan. Halo? Tambahin, Bu. Hah? Tambahin? Pangkatannya mau dihapus apa enggak? Mau dihapus dulu apa enggak? Nggak usah, Bu. Nggak usah, oke. Nah, nih ya. Ini adalah ODE non-homogen. Saya untuk pertama kali nggak kasih syarat dulu. Nanti kalau kita sempat waktunya, saya tambahkan syaratnya di sini. Ya. Saya punya ini, dan ini adalah suatu ODE yang non-homogen. Kenapa non-homogen? Karena ada fungsi T-nya. Berarti di sini Y-nya adalah fungsi T. Ya. Duh, bentar. Nih. Y-nya ada fungsi T. Nah, step yang pertama, kita mau cari solusi homogen. Caranya solusi homogen itu kemarin apa? Kita cari persamaan karakteristik. Ya, yaitu berarti R kuadrat ditambah 7R tambah 12 sama dengan 0. Ada yang tahu nilai R-nya? R1, R2-nya berapa? Ada yang tahu? Min 3? Karena min 3. Ya, betul. Dan R2-nya sama dengan min 4. Ini masuk case yang mana berarti? Ada yang tahu ini masuk case mana? 1, 2, 3, akalnya real sama, berbeda, atau imajiner? Gimana? Berbeda.
Real dan berbeda. Kalau real dan berbeda, berarti saya pakai C1. Pangkat min 3T ditambah C2. Pangkat minus 4T. Bisa ya? Ini adalah solusi homogen. Step kedua. Ini step pertama. Biar clear, kelihatan. Step kedua. Step kedua tadi adalah tebakan ya. Menebak, ya kan? Kita mau nebak YP. Saya tanya, fx-nya apa teman-teman ini? Ini bentuk apa? Ayo. Ini bentuk apa? Coba dilihat, nyontek ke tabel yang sudah saya kasih sebelumnya. Polinomial. Polinomial. Lengkap enggak polinomnya? Enggak. Enggak. Tapi walaupun enggak lengkap, tebakan kita harus lengkap sehingga saya tulis di sini C3. Kok C3, Bu? Di tabel Ibu mulai dari C1. Itu kan tadi saya bilang bebas. C1 dan C2 sudah saya pakai untuk konstanta homogen. Jadi saya pakai C3. C3 T kuadrat. Walaupun bagian non-homogen kita tidak lengkap karena T kuadrat saja, tetap tebakan kita harus menjadi C4T plus C5. Belum selesai. Di sini ada apa? Ada min pangkat T. Maka masuk ke eksponen. Saya maunya tebakannya pakai positif. C6 pangkat T. Ada yang mau bertanya tentang masalah penebakannya dulu? Silakan. Nggak ada? Aman? Itu jadi dibagi dua ya, Bu? Dari Di- polinom sama eksponen ya, Bu? Oh iya, jadi kita punya ini yang polinom, ini yang polinom yang warna biru, hijau maksudnya. Tebakannya adalah yang ini. Oke, Bu. Gitu. Makasih, Bu. Untuk yang pangkat T, tebakannya ini. Oke, ada lagi? Aman ya. Nah, sekarang kita mau inputkan YP ke ODE. Berarti yang kita butuhkan adalah ini punya kita, ODE-nya, inputkan YP. YP itu diinputkannya ke Y. Jadi ini maksudnya YP, ini juga YP. Gitu ya. Nah, ternyata untuk menginputkan ke sini, saya butuh YP double aksen. Sehingga step kedua ini saya tambahin deh. Saya tambahin dulu dengan cara mencari YP aksen. Ada yang mau coba cari YP aksen? Siapa mau coba? Ada yang mau coba? Halo? Turunkan terhadap T, Bu, maksudnya. Turunkan terhadap T. Kan variabelnya memang T. Jadi apa? 2T. Yakin 2T doang, Sin? 2T C3. Iya. 2 C3 T. Gitu ya. Terus Tambah C4. C4. Kemudian Tambah pangkat T C6. iya. Kok ragu-ragu? Mabok PR ini, mabok PR ya. Yuk lanjut, siapa mau YP double aksen? Siapa mau YP double aksen? Teman-teman, kayaknya saya ada yang Ada, Bu. kurang nulis deh. Kalian nggak sadar ada sesuatu yang salah di sini? Coba-coba lihat dulu. Pakai minus nggak sih, Bu? Atau nggak sih? Oh enggak, kalau yang masalah minus ini enggak masalah. Boleh. Yang minus ini jadi plus boleh. Saya mau tulis 2C6 juga boleh. Yang penting konsisten. Ada yang nggak tepat loh. Yang mana coba? Berawal dari typo. Pikiran ke sana, tapi yang saya tulis salah. Ada yang ngeh nggak? Coba lihat awal-awal banget. Soal dengan jawaban. Match nggak? Ini, match nggak? Ada yang sadar nggak? Ini nggak match loh. Apa, Oh? Kuadrat I-nya. Iya, ini harusnya pakai aksen. Kalau enggak gagal total bawahnya semua, ya.
Oke, lanjut ya. Oke, ini siapa jadi YP double aksennya? Tinggal 2C3. Terus di copy yang ini. Ya, karena turunan dari E pangkat T tetap akan begitu saja. Kalau kalian mau pakai min C6 E pangkat T, silahkan. Jangan ikutin saya, kita kerja masing-masing. Nanti di akhir akan sama juga. Ya. Nah, ini kenapa step kedua ditambahkan YP aksen sama YP double aksen? Karena kita butuh menginputkan. Pertama, YP double aksen, kemudian ditambah dengan 7 dikali YP. Nah, ini juga salah jadinya. Baru sadarnya tadi di sini salah. Di sini nih. Ini harusnya ada YP. YP aksen ini saya copy. Kemudian tambah 12 YP. YP. Ini. Bilang juga kalau saya salah mengcopy. Ya. Kayak ini. Sama dengan ini. Sekarang saya tanya, apa artinya sama dengan? Dari semenjak SD kalian ketemu. Apa artinya sama dengan? Apa artinya? Kiri sama kayak kanan. Sama yang kiri sama yang kanan. Saya boleh nggak maksa? Ya bolehlah, orang awalnya dari sini sama dengan. Jadi saya mau maksa yang ini harus sama dengan yang kanan. Gimana caranya? Di sini muncul suku apa aja sih? Akan muncul suku T kuadrat. Berarti suku T kuadrat di sebelah kiri harus sama dengan suku kuadrat di sebelah kanan. Bentar, ini ada yang kurang nggak? Oh ini, saya ketulis 2 kali. Jadi tulis 2 kali. Nah, jadi kalau gitu, kenapa? Ini kenapa 12 YP ya? Ini. Karena ini. Oh, Ibu udah tambahin. Udah. Karena kalau ini nggak ditambahin, kita harus merombak dari awal, Sin. Daripada dari awal dirombak, mendingan soalnya saya ganti. Karena memang tujuan saya soal tadi memang ke sini sih. Pikiran saya. Oke, Sin? Oke, Bu. Oke. Sekarang itu kita mendatakan setiap suku yang muncul. Artinya, koefisien T kuadrat di kiri harus sama dengan koefisien T kuadrat di kanan. Kan namanya juga sama dengan. Jadi kalau sama dengan harus sama. Muncul suku apa lagi sih? Muncul suku T. Muncul suku apa lagi sih? Muncul suku konstanta. Saya kasih nama C doang. Muncul suku apa lagi? Muncul suku E pangkat T. Gitu. Ya. Dan lihat nih, T kuadrat. Coba datakan. Di kiri ada apa T kuadrat? Ini nggak ada. Ini. Sorry, ini. 12C3. 12C3. Sama dengan berapa? Di kanan, T kuadratnya, koefisiennya cuma 1 di depannya. Jadi ini harus 1. Maka saya peroleh C3-nya sama dengan 1/12. Kemudian, untuk yang T. Yang T mana ya? Ini kan ya? Nih, di kiri ada ini. 14 C3. Gitu. Apalagi? Nih. 12 C4. Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke. Plus 12 C4. Sama dengan, di kanan ada nggak T? Ada nggak di kanan? Nggak ada. Jadi kalau gitu harus sama dengan berapa? 0. Betul. Maka kita bisa dapat C3-nya udah dapat di atas 1/12. Maka C4 sama dengan C3-nya 1/12, 14/12, 14/12, negatif ke sana. Ya kan ya, C3-nya 14/12. Jadi minus 14/144. Yang kalau saya kecilin jadinya minus 7
dibagi 72. Betul nggak? Silahkan dicek kalau saya salah hitung. Kemudian, tiganya saya pindah semua deh. Kemudian, suku apa lagi yang perlu saya datakan? Konstanta. Yang konstanta ada apa aja di kiri? Ini, 2C3. Ada apa lagi? Ada 7C4. Ada apa lagi? Ada 12C5. Plus 12C5. Di kanan ada konstanta nggak? Nggak ada. Jadi harus 0. Oke, C3 sudah ada, C4 sudah ada. Oke, giliran Anda yang hitung. Tolong bantu hitung ya. Maka kita punya C5-nya. Tolong dibantu hitung. Saya letakkan E pangkat T. E pangkat T di kiri ada C6. Kemudian ada apa lagi? 7C6. Ada apa lagi? Ada 12C6. Nah, harus sama dengan berapa? E pangkatnya di kiri ada -1. Gitu. Ya. Maka diperoleh dari sini C6-nya sama dengan 12 tambah 8. 20 min 1/20. Ada yang udah ketemu belum? Ada udah ketemu yang untuk konstantanya C5-nya boleh bantu saya? C5-nya berapa? Ada enggak yang udah bantu? Halo? Bentar. Oke. C3-nya 1. Berapa? 37/84. 37/84. Ya, saya percaya aja ya. Saya percaya aja, nanti kalian cek lagi sendiri. 864. Berapa? 864. 864. Oke. Nah, segitu katanya. 864. C4 kita ganti dengan minus 7/72. Nanti kalau yang salah hitung kan cek sendiri aja di rumah ya. C5-nya adalah 37/864. C6-nya diganti dengan min 1/20. Nah, gini. Itu YP-nya. Step keempat apa? Step keempat, kita dapat solusi ODE-nya. Solusi ODE non-homogen adalah, saya ngapain? Y, T, sama dengan YH plus YP. Ini kita dapat adalah solusi umum. Kenapa? Karena solusi khususnya, karena saya tadi soalnya belum ngasih syarat. YH kita adalah ini. YP kita adalah ini. Kalau solusi umum masih ada konstanta, tapi coba lihat deh. Kalau konstantanya untuk yang partikular, YP, itu ke-solve semua nggak? C3 sampai C6. Pasti ke-solve. Ya, jadi ini pasti ke-solve. Jadi partikular itu walaupun pada awalnya kita menebak solusi partikular, tapi pada akhirnya kita bisa mendapatkan semua nilai konstanta untuk solusi partikular. Sehingga untuk melihat dia solusi umum atau khususnya kita melihat dari syarat yang muncul memungkinkan kita memunculkan solusi umum hanya dari solusi homogennya aja. Jadi konstanta yang tersisa itu hanya tinggal dari yang Y homogen. Sedangkan dari Y partikular nggak muncul konstanta. Karena sudah tersolve dari step ketiga. Itu dia makanya kenapa di step ketiga tadi kalau Anda ingat itu adalah menginputkan YP ke ODE untuk mendapatkan semua nilai C yang tadi ngawang-ngawang, sekarang udah enggak ngawang-ngawang lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Oke, sekarang saya tambahkan syarat nih. Biar enak, syaratnya saya bikin
Y0 dengan Y0 sama dengan 37/864. Kemudian Y aksen 0 saya bikin sama dengan 0. Nah, kalau saya tambahkan syarat ini, maka step kita nggak cuma sampai step 4, walaupun secara teori tadi saya cuma kasih 4 step ya. 4 step itu maksudnya sampai solusi umum. Karena sekarang saya tambahkan dengan syarat, saya tambahkan step kelima. Step kelima adalah input syarat untuk mendapatkan solusi khusus. Gitu. Ini syaratnya. Karena syaratnya ada Y0 sama Y aksen 0, berarti YT ini perlu kita turunkan dulu. Siapa yang mau bantu menurunkan Y aksennya dapat apa? Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba Y aksennya? Ada yang mau coba? Halo? Ada orang nggak? Boleh, Bu. Boleh, siapa nih? Brian. Yang sama Cynthia yang barusan jawab ya. Bukan ekornya. Yuk, gimana Brian? Hasil turunannya jadi apa Brian? Min 3T C1. Ada min 3T-nya? Min 3 doang. Terus? Min 4. Min 4, lanjut? 1/6. Oke. T-nya dihilangin. T-nya dihilangin. Terus? Itu angkanya dihilangin. Lanjut? Udah. Udah, betul. Nah, sekarang adalah giliran kita untuk menginputkan syaratnya. Ya, pertama kita bikin Y0. Saya masukkan 0. Nah, kenapa saya bikin syarat belakangan supaya angkanya bagus ya? Ini E pangkat 0. 1. E pangkat 0. 1. Ini 0, 0. Habis E pangkat 0. 1. Wah, ternyata angkanya nggak bagus. Dan ini tadi saya kasih ada 37/864. Gitu. Ya, sehingga saya punya apa? Maka yang saya punya C1 plus C2 akan sama dengan 1/20. Gini. Oke. Syarat yang kedua. Kita inputkan syaratnya. Ini 0. Diinputkan, ini 0. Habis, ini 0. Habis, ini 0. Oke. Dan ini 0. Syaratnya ini harus sama dengan 0. Gitu ya. Maka yang saya dapat, dapatkan ini saya pindah. Waduh, ini berapa ya? Ada yang bisa hitung? 140 ditambah 72. 212. Dibagi dengan 1440. Biar bagus, tetap aja nggak bagus ya. Coba diperkecil lagi. Ini saya hapus. Mohon diinfo kalau saya salah hitung. Dibagi dengan 4 bisa ya? 53. Dibagi dengan 3, 6, 0. Dah, segitu. Nah, udah. Anda tinggal eliminasi C1 dan C2. Saya tinggalkan hitungannya untuk Anda. Ya. Jadi saya punya C1 plus C2 sama dengan 1/20. Min 3C1 min 4C2 sama dengan 53/360. Silakan hitung cari nilai C1, C2. Kalau C1 sama C2 udah dapat,
Maka solusi ODE yang YT ini tinggal digantikan C1 sama C2-nya dengan apa yang sudah Anda peroleh. Itu dapat. Udah, dapat deh solusi khususnya. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Udah? Yuk kita gunakan waktunya sebentar lagi ini. Cuma 5 menitan lagi untuk siapa yang mau bertanya. Bisa? Nanti sesi kedua berarti saya masih tambahkan example-nya yang lain sedikit lagi, baru saya sharing mengenai aplikasi. Ya, aplikasi. Bu, yang step ordering. sebelumnya boleh ke atasan dulu, Bu. Tadi saya Boleh. lupa screenshot. Mana step Tadi step saya cuma 3? merhatiin doang. Step 3. Ini Step 2, Bu. Oh, Sama step 3 2. tadi, lupa. Ini step Nah, 1 2. Udah, Ini udah. tinggal 3 Oh. 3 4. Ini 3. Bentar ya, Bu. Oke. Ini saya stop recording ya. Jadi materi non-homogennya udah tinggal kita kembangkan ke ODE non-homogen, order tinggi, dan seterusnya. Ya.